sini dari guru-guru sekolah minggu menyapa kalian dengan penuh sukacita. Kami semua berharap kalian yang ada di rumah masih dalam keadaan sehat. Jadi di hari Minggu ini kita akan kembali memuji Tuhan dengan mendengarkan lagu, membaca firman Tuhan sampai kepada mendengarkan firman Tuhan. Dan tidak lupa tema kita hari ini apa kata Abang? Bertindak selektif. Ya, tema kita hari ini adalah bertindak selektif. Sebelum kita lanjut lagi dari awal pertengahan hingga akhir, kita awali dulu ibadah kita ini dengan saat teduh. Untuk itu semua melipat tangannya, tunduk kepala dan tutup matanya. Kita saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Oke, sekarang kalian harus lebih semangat lagi. Ayo, jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang tunduk-tunduk kepalanya. Semua harus melihat video dan tetap menonton dari awal video sampai akhir. Sekarang kita akan bernyanyi lagunya apa Kak? Jangan pernah menyerah. Iya, jangan pernah menyerah. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta yang maha kuasa, berikanlah kepada kami iman yang hidup
dan menghasilkan buah-buah yang nyata dalam perkataan dan perbuatan kami. Perbaruilah kami senantiasa sebagai ciptaan-Mu yang baru di dalam Yesus Kristus, agar kehadiran dan kehidupan kami menjadi berkat bagi seisi dunia ini. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami terhadap ciptaan-Mu, agar kami tidak bertindak sewenang-wenang menghabiskan sumber-sumber alam yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami kepada anak cucu kami yang akan mengalami dampak dan akibat tindakan kami terhadap alam ciptaan-Mu. Sebab Engkau telah menebus seisi dunia ini di dalam kematian dan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Shalom buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, pada saat ini Kakak Melpi dan Kakak Susi akan memandu lagu kita pada saat ini. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah tetap semangat ya. Nah, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu sekaligus. Apa Kak Susi? Biaya sama hari ini Perasaan bahagia. Nah, kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan penuh dengan semangat. Gimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat. Ingat, tetap gunakan masker kalau keluar rumah, tetap cuci tangan, jaga kesehatan, ingat makan makanan yang bergizi, jangan asal makan sembarangan. Jangan makan makanan yang cepat saji, dan ingat tetap
dalam keadaan sehat. Dan ingat, pada kesempatan ini kakak mau kalian semua masih dalam keadaan sukacita. Dan silakan buka Alkitabnya. Kita mau baca ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini tertulis dalam Titus 2 ayat 12. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya. Titus 2 ayat 12. Itu terdapat dalam Perjanjian Baru. Sudah dapat? Kita baca sama-sama dalam Titus 2 ayat 12, 2, 3. Ya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Oke, terima kasih adik-adik. Semoga ayat hafalan kita hari ini bisa kalian mengerti, dipelajari dalam kehidupan sehari-hari dan dilakukan sesuai dengan firman Tuhan ini. Oke, jadi tetap semangat, tetap sukacita, dan ayo kita lanjut ke hal yang paling kalian tunggu-tunggu dari tadi. Apa itu, Nah? Kita akan mengumumkan juara pertama, kedua, dan ketiga. Iya, betul sekali. Tugas-tugasnya sudah ada di sini. Ini semua tugas-tugas Ini kalian. tugas-tugas kalian, dan kami guru-guru sekolah minggu serta Inang Fikar yang duduk di sini mengucapkan banyak terima kasih Buat kalian semua. karena sudah mengerjakan tugas dan sudah menyerahkan kepada guru sekolah minggu. Oke, saatnya kita Kita akan mengumumkan. mengumumkan siapa yang akan menjadi juara pertama kelas kecil. Iya, juara pertama untuk kelas kecil yaitu Kalista Simamora. Ya, ini dia. Dia kelas 2 SD dari Huta Damai 2. Selamat Kalista. Juara 2 itu adalah Cleopatra Tarihoran. 1. Ya, dia kelas 1 SD dari Huta atau sektor Juluniona. Selamat Cleo. Sekarang juara yang Juara ketiga 3 ada Andre P. Silalahi kelas 2 SD. dari Huta Damai 1. Selamat Andre. Selamat buat kalian semua. Ya. Jadi perlu kalian semua tahu kalau pemilihan juara ini bukan berdasarkan secantik apa gitu. Gak ada gunanya itu cantik, tetapi bukan karya kalian sendiri, bukan karya adik-adik kami. Jadi kami tetap konsultasi atau bertanya sama guru-guru sekolah minggu yang di lingkungan rumah kalian, apakah betul dia mengerjakan, apakah betul dia karya dia sendiri seperti itu. Jadi guru-guru sekolah minggu di sini tetap mempertimbangkan kreativitas atau karya diri sendiri. Jadi Ini semua adalah hasil karya mereka sendiri. ya, selamat Selamat untuk buat kalian semua. Oke, sekarang kita masuk ke Kelas tengah. Ya, Kelas tengah kita mau umumkan yang juara pertama. ya, juara pertama jatuh kepada Fediola Mendrova. Dia itu kelas 4 SD dari sektor Parserahan. Selamat Mendrova. Kemudian juara 2-nya siapa Nang? Adalah Oliver Tamba. Dia dari itu sektor sektor Lumban Matio. Oke, selamat Oliver. Kemudian Dan yang juara yang ketiga adalah Ottiel Sintohang. Ya, ini dia. Dia kelas 3 dari Huta Damai 2. Selamat Ottiel. Selamat buat kalian. Dan Sekarang kita masuk ke kelas besar. Siapa ya kira-kira di kelas besar ini? ya yang juara pertama. Jadi juara pertama untuk atau kita juara 3 dulu ya, Nak? Juara tiga ya. Oke. Juara 3 ini siapa ini? Kita intip dulu. Siapa ya? Siapa ya? Oke. Jadi juara 3 adalah tada! Keisha C. Lumban Tobi. Dia itu kelas 5 dari sektor Bonaniona. Ini. Dia buat gantungan kunci tapi berbentuk Alkitab dan dia tulis banyak sekali di sini. Dan ini yang menjadi juara 3 kita. Selamat Keisha. Kemudian kita lanjut ke juara 2. Juara yang kedua.
Ya. Ada Juara yang kedua itu adalah Gabriel Tobing dari Kuta Bagasan. Ini dia karya Gabriel Luman Tobing dari Kuta Bagasan. Selamat untuk Gabriel, dia itu kelas 1 SMP dari Kuta Bagasan. Dan juara satu kita adalah siapa ini, Nak? siapa dia? Adalah Silva Lumbang Tobing. Ini kelas 6 SD. Ini cantik kan? Dia Iya, itu ini. buat kreativitas bentuk baju, bentuk meja gitu. Lalu Dan di dalamnya ada ayat hafalan. Iya, cantik kan? Selamat untuk Silva dan selamat untuk semua adik-adik yang sudah mendapatkan juara. Gitu. Nah, ini ada satu lagi yang mau diumumkan. Apa itu, Nang? Apa ya? Nah, ini ada 2 surat. Surat ucapan terima kasih kepada orang tua. Nah, di sini ada 2 nama yang memberikan surat Tugas. ucapan terima kasih pada orang tuanya. Dan ini buktinya. Ini namanya adalah Sri Diasi Lumbang Tobing. Tobing. Nah, ini Sri menuliskan surat untuk orang tuanya. Nah, ucapan terima kasih kepada ibu. Keren. Kan? Lalu yang kedua ada Gabriel Tobing Tabagasan. Dia juga membuat surat. Terima kasih untuk adik-adik kami yang sudah mengerjakan tugas dari guru-guru sekolah minggu dan mengerjakan tugas khusus dari Inang Fikar ketika menyampaikan firman Tuhan. Dan ingat, tetap jaga kesehatan, tunggu hadiah dan bingkisan kalian, dan selamat hari Minggu adik-adik. Dah. Baik adik-adik, kita hari ini akan mempelajari titah Tuhan, yaitu titah yang ke-6. Adik-adik pasti tahu ya, semua titah yang ke-6 semua adik-adik pasti tahu. Kita sama-sama ya, 2, 3, ya. Titah ke-6, jangan kau membunuh. Kita ulangi sekali lagi, 2, 3, ya. Titah ke-6, jangan kau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian titah Tuhan. Untuk melakukan perintah Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Oke adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tidak baiknya menyanyikan lagu janjimu seperti fajar pagi hari.
Oke adik-adik semuanya, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kakak mau di sini kita semua sama-sama melipat tangan kita, tunduk kepala dan tutup matanya. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengerti setiap apa yang hendak Tuhan berikan kepada kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, berkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Amin. Oke, sekarang kita akan belajar firman Tuhan, di mana firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di kitab 1 Korintus 10 ayat 23. Ayo dibuka. Korintus itu terletak di perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Bagi yang benar, berarti kalian sudah semakin pintar, sudah semakin cepat menebak di mana letak-letak kitab. Apakah itu perjanjian lama ataukah itu perjanjian baru? Jadi kitab Korintus itu ada di perjanjian baru. Kita buka kitab kita. Tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Sudah dapat 1 Korintus 10 ayat 23? Kita baca sama-sama ya. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Dari firman Tuhan hari ini yang sudah kalian bacakan, kita di sini mau belajar tentang memilih. Belajar tentang apa? Belajar tentang memilih.
Jadi, tema kita hari ini adalah bertindak selektif. Selektif itu artinya itu adalah memilih. Selektif itu sinonimnya yaitu memilih. Jadi, memilih dalam hal apa? Seperti itu. Jadi, hari ini kita mau belajar bagaimana memilih. Di sini dikatakan firman Tuhan bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Sekarang kakak mau mengambil contohnya itu, contohnya adalah makan. Segala sesuatu bisa dibolehkan. Berarti misalnya itu makan. Kalian boleh nggak makan? Tentu itu boleh. Karena apa? Karena makan itu sangat bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena apa? Karena dengan makan kita bisa memiliki tenaga, dengan makan kita bisa lebih fokus belajar, dengan makan kita bisa tumbuh dengan baik, dan dengan makan kita bisa lebih ceria, ya kan? Siapa yang lapar bisa ceria? Nggak ada kan? Berarti saat kita makan, saat kita kenyang, kita bisa lebih senang, lebih sukacita. Itu dia. Jadi kakak yang mau kakak jelaskan di sini adalah misalnya makan. Makan itu diperbolehkan. Makan itu kita dibebaskan. Bagaimana makan? Apa yang mau kita makan itu kita bisa memilih apa makanan kita. Tetapi ketika kita makan sesuka hati kita, apakah itu berguna untuk kita? Ayo dipikirkan. Kalau kita makan itu ada nggak aturannya? Kalau kita mau memilih makanan ada nggak aturannya? Kita itu makan berapa kali sehari? Kita makan yang lebih teraturnya, yang sebenarnya makan itu ada 3 kali sehari. Ada pagi, siang, dan juga sore menjelang malam. Seperti itu. Itulah sebenarnya jadwal makan yang benar. Tetapi bisa nggak kita makan 5 kali sehari? Bisa. Bisa nggak kita makan 6 kali sehari? Bisa. Apakah itu diperbolehkan? Sebenarnya itu boleh-boleh saja. Kalau kita lapar, kenapa enggak? Seperti itu kan. Tetapi yang mau kita pelajari di sini, apakah itu berguna untuk kita? Apakah itu berguna untuk kita? Itu yang mau kita pikirkan. Kalau kita makan 6 kali sehari, itu berguna enggak untuk kita? Gitu. Bahkan itu bermanfaat enggak untuk kita? Nah, di sini kita diajak untuk berpikir. Kalau kita makan jam 7 makan, jam 9 makan, jam 12 makan, jam 3 makan, jam 6 makan, jam 9 makan, jam 12 malam juga makan. Itu berguna nggak untuk kita? Di sini dibilang bahwa itu bisa saja dilakukan, tetapi itu berguna atau enggak? Itu tidak berguna untuk kita. Malah kalau kita berlebihan dalam makan misalnya, itu bisa menimbulkan penyakit untuk kita. Misalnya kita jadi kegendutan, kita bisa mengalami diare, sakit perut. Berarti gak semua hal yang diperbolehkan itu bermanfaat untuk kita. Gak semua hal yang diperbolehkan itu berguna untuk kita. Berarti apa? Ada aturan untuk masing-masing yang harus kita lakukan. Ada aturan makan, ada aturan tidur, ada aturan belajar, ada aturan bermain. Segala sesuatu punya aturan dan waktunya masing-masing. Jadi adik-adik, lewat firman Tuhan mengenai contoh tadi yang kakak jelaskan, makan, tidur, bermain, belajar, kita bisa lebih pintar lagi, lebih bijaksana lagi dalam memilih-milih kapan waktunya untuk makan, kapan waktunya untuk tidur, kapan waktunya untuk bermain-main, seperti itu. Karena firman Tuhan hari ini ditekankan kalau semua hal itu bisa kita lakukan, tetapi apakah semua hal itu berguna untuk kita? Oke, sekarang kita masuk ke ayat selanjutnya. Dikatakan di sini bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Untuk ayat ini kakak ambil misalnya itu adalah berkawan. Ya, berkawan. Boleh nggak kita berkawan sama semua orang? Tentu boleh. Kita nggak boleh membedakan setiap teman-teman kita. Apakah dia itu miskin, kaya, ataukah
itu berkulit putih, hitam, keriting, rambutnya lurus, semua itu kita tidak boleh membeda-bedakan mereka. Mereka itu semua sama. Tapi walaupun kita boleh berteman dengan mereka, bersahabat dengan mereka, dalam firman Tuhan kali ini dijelaskan bahwa benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ketika kita berteman, misalnya, kasih contoh, berteman dengan orang yang nakal, apakah teman kalian itu bisa membangun kalian? Apakah teman kalian itu memberikan sesuatu yang baik untuk kalian? Seperti itu. Boleh nggak Kak berkawan sama teman-teman yang suka mencuri? Boleh. Boleh nggak Kak berkawan sama teman-teman yang nakal, yang suka cakap kotor? Boleh. Boleh nggak Kak kita berkawan dengan teman-teman yang suka melawan orang tua? Boleh. Sebenarnya boleh. Tetapi seperti itu. Tetapi ada tapinya. Kita jangan meniru apa yang mereka lakukan. Misalnya mereka melawan orang tua, jangan kita tiru perilakunya. Mereka suka mencuri, suka cakap kotor, jangan kita tiru. Dan dikatakan di sini bahwa boleh nggak kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik seperti itu? Boleh. Tetapi kita lihat lagi, apakah itu membangun untuk kita? Kita diminta untuk berperilaku lebih baik. Kita diminta untuk memiliki sifat yang penuh kasih, sifat yang baik, pemaaf. Apakah dengan berteman dengan mereka kita semakin bertumbuh, kita semakin baik? Apakah itu membangun kepribadian kita, sifat kita, perilaku kita, karakter kita jadi lebih baik? Tentu tidak. Berarti walaupun kita bisa berteman dengan orang-orang yang nakal, tetapi kita harus tetap memberikan jarak dari mereka. Kita harus tetap memberikan batasan kepada mereka. Boleh berteman, tetapi jangan sampai kita terikut-ikut dengan mereka. Kita harus berteman dalam arti ya kita berteman seperti biasa kepada mereka. Jangan membedakan mereka, jangan sampai menjauhi mereka. Tetapi ingat, jangan kita terikut dengan mereka dalam hal-hal buruk yang mereka lakukan. Jadi adik-adik, dari paparan singkat kakak ini, kakak berharap sekali untuk kita semua, adik-adik kami yang ada di rumah, untuk lebih bijaksana lagi, untuk lebih pintar lagi, untuk lebih teliti lagi dalam hal memilih segala sesuatu. Apakah itu memilih waktu untuk tidur, untuk makan, untuk belajar, untuk bermain sepeda, apalagi akhir-akhir ini. Kalian harus lebih pintar memilih jam kalian, dan kalian juga harus pintar dalam hal memilih kawan kalian, dalam hal memilih siapa sih teman-teman kalian, sahabat kalian, teman kompak kalian, siapa itu. Kalian harus lebih pintar lagi. Artinya kita dikasih kebebasan. Kita dikasih kebebasan, tetapi tetap terikat dengan aturan-aturan yang telah diberikan. Karena kita dituntut untuk manusia, orang-orang yang penuh dengan kasih. Ingat, lagu kita sekolah minggu ada kan? Masih ingat kan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua yang Tuhan mau dari kita. Jadi dengan adanya kepintaran kita, kebijaksanaan kita dengan memilih, kita akan bisa sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Ingat adik-adik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oke, ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sudah mengerti sampai di situ? Oke, kakak harap kalian bisa mengerti apa yang sudah kakak jelaskan. Semua melipat tangannya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih bijaksana lagi dalam memilih segala sesuatu. Mampukan kami Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oke adik-adik, saat naik
kita mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik kepada Tuhan, ya. Oleh karena itu kita bernyanyi lagunya Betapa Hatiku. Ikuti adik-adik ya. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini.
Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.